Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 10 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 16. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka-cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti kebijaksanaan dan berani melepaskan. Banyak orang setelah memiliki pengetahuan yang luas tentang banyak hal, menjadi orang yang susah untuk taat, susah menerima dan beradaptasi dengan situasi apapun yang dialami, mudah marah, kecewa, tidak tenang, dan selalu saja mempersoalkan segala sesuatu yang tidak memenuhi harapannya. Namun,
banyak orang juga yang setelah memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, justru semakin rendah hati, apa adanya, sederhana, toleran, siap menerima apapun yang dialami, terbuka, suka menolong tanpa pamrih, bersahabat, akrab dengan orang lain, tidak kaku, tidak mencari penghormatan, pujian dan apresiasi dari orang lain. Ini ciri orang semakin dekat dengan Allah. Hari ini, penulis Amsal mengingatkan bahwa segala hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan apapun itu berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan keterampilan, kehebatan, kepakaran, dan kemampuan-kemampuan tertentu dalam diri manusia. Allah memelihara orang-orang yang setia. Dialah yang memungkinkan orang untuk bisa memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikian, hikmat yang berasal dari Allah itu menolong setiap orang yang menerimanya untuk terlepas dari jalan yang jahat dan lain-lain. Bagi Allah, hikmat itu menolong orang untuk mengerti tentang kebenaran dan kebijaksanaan. Hikmat itu membebaskan orang menjadi dewasa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini berisi tentang tantangan Yesus terhadap seorang ahli Taurat dan salah seorang muridnya yang merasa tertarik untuk mengikut dia. Namun, Yesus menanggapi keduanya dengan mengajukan tantangan untuk menguji dan mematangkan kerinduan itu, karena baginya jika mereka ingin mendapatkan hikmat dari Allah, mereka harus berani membuat keputusan tanpa kompromi untuk mulai melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Yesus menantang mereka untuk harus tahu dan memikirkan kembali rencananya secara matang, karena anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala, dan ia menuntut salah seorang muridnya untuk membiarkan orang mati menguburkan orang mati, yang artinya membiarkan keluarganya diurus oleh orang lain. Bagi Yesus, keputusan untuk mengikuti Dia menuntut sesuatu yang lebih serius dan mendalam. Baginya, keputusan untuk menjadi pengikutnya perlu dievaluasi dan dipastikan sedemikian agar tidak disetir oleh hal-hal yang dangkal, sempit, dan tidak matang. Mengikuti Dia untuk memperoleh hikmat dan kebijaksanaan harus membuat orang meninggalkan hal-hal yang membawa kenyamanan, harga diri, hormat, kekuasaan, dan nama besar. Jika orang sungguh-sungguh mengikuti Dia, orang harus berani mengatakan tidak pada yang tidak benar. Semoga demikian. Amin.